Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Gaora memerintahkan pelayan untuk membawa pasta khusus untuk dioleskan ke wajah Vidya. Pelayan membawa mangkuk. Mira melihatnya dan mengatakan itu kotoran sapi. Gaora tertawa dan meminta Mira untuk menunjukkan pada Vidya bagaimana seorang mertua menghukum menantu perempuannya karena telah bertingkah buruk dengannya. Gopi membawa madu Ben ke dalam mobil dan meminta ayah mengundi cepat menuju rumah. Mira memakai sarung tangan, mengambil mangkuk kotoran sapi dan berjalan menuju Vidya. Gaora berjalan di belakangnya sambil menyeringai. Vidya gugup melihat Mira berjalan ke arahnya. Kokila mengatakan pada Hetal bahwa dia mengkhawatirkan Vidya. Hetal mengatakan tidak perlu khawatir, Tuhan akan melindungi Vidya. Tiba-tiba duri bunga menusuk tangan Kokila dan dia berteriak kesakitan. Mira tergelincir dan kotoran sapi jatuh di Gaora. Dara marah dan menarik rambut Mira. Vidya membela Mira dan mengatakan itu bukan salah Mira. Seorang wanita berbisik bahwa Daram itu kejam, jadi istri pertamanya meninggalkannya. Sekarang yang kedua juga akan pergi. Gaora mendengarnya dan meminta Daram untuk meninggalkan Mira. Daram meminta wanita itu untuk pergi sekarang dan mereka pergi sambil berteriak. Mira memberitahu Gaora bahwa dia memanggil wanita itu untuk menghina keluarganya, tetapi mereka malah menghina Gaora dan Daram. Daram dengan marah mencoba menamparnya, tapi Vidya memperingatkan Daram untuk tidak berani datang di depannya. Kalau tidak, dia akan memberikan laporan pada polisi terhadapnya. Gaora memintanya untuk pergi ke kamarnya, dan Daram pun pergi. Vidya kemudian mengatakan pada Mira bahwa dia mematuhi orang asing dengan baik dan bahkan menoleransi penyiksaan Daram yang buta huruf. Tetapi ketika keluarganya mencoba untuk mengoreksinya, Mira justru menyalahkan mereka. Kokila memanggil Ahem dan bertanya apakah dia, Gopi dan Jigar baik-baik saja. Ahem bilang iya dan sedang mengendarai mobil menuju rumah. Saat itu, seorang wanita melempar batu dan memecahkan jendela mobil. Gopi berteriak Ahem, Ji. Panggilan terputus dan Kokila khawatir pada mereka bahwa kecelakaan pasti telah terjadi. Seorang wanita mendekati mobil dan berteriak beraninya mereka menculik ibunya. Gopi mengatakan dia adalah ibunya. Wanita itu berteriak dan akan memotong lidahnya jika Gopi memanggil ibunya sebagai ibunya dan bertanya di mana dia ketika ibunya dibiarkan sekarat. Manduben bangun dan memanggil wanita itu sebagai Sona dan mengatakan Gopi adalah putri sulungnya. Gopi mengatakan ketika dia datang dari penjara, dia sering mencarinya tetapi tidak menemukannya dimanapun. Sekarang dia ingin membawanya ke rumahnya. Sona bilang dia tidak bisa membawa ibunya. Daram terbayang Vidya yang menghadapinya dan mengatakan pada Gaora bahwa dia akan membiarkan polisi datang ke sini. Gaora meminta Daram untuk tenang dan melihat bagaimana Mira menentang adiknya dan bahkan siap untuk menerapkan kotoran sapi di wajahnya. Mira adalah kartu mereka untuk melawan Kokila dan keluarga. Gaora mengatakan kepada Daram bahwa Mira seperti ayahnya dan Mira adalah kartu mereka untuk membalas dendam terhadap Kokila dan keluarganya. Durga pergi ke kamar Vidya, mengoleskan cendana di wajahnya dan mengatakan dia belum melakukan muh di KY. Vidya menjadi emosional. Safran melihat itu dan berterima kasih kepada Durga karena telah merawat Vidya dan mengatakan bahwa dia seharusnya menyadari rencana Gaora dan seharusnya tidak keluar. Gopi mendesak ibunya untuk pergi ke rumahnya. Sona berkata bahwa ibunya tidak akan pergi kemana-mana. Manduben mengatakan dia tidak ingin datang ke rumahnya karena dia
memiliki alasan yang sangat kuat. Gopi bertanya, "Apa alasan itu?" Madhuben mengatakan, "Kau gila." Gopi dan Ahem terkejut mendengarnya. Gaura melihat Mira tidur dan Vidya menambahkan Gi ke dalam lampu dan dengan marah membangunkan Mira. Mira melihat Vidya menambahkan Gi ke dalam lampu dan asap. Gaura mengejek Mira bahwa dia kehilangan berkah dewinya saat Vidya mengambilnya. Vidya mengatakan dia melihat lampu padam. Dia menambahkan Gi di dalamnya. Mira berteriak, Vidya telah membangunkannya. Gaura mengatakan upacara matahari terbit besok akan dilakukan oleh Mira dan kemudian upacara matahari terbenam oleh Vidya. Di pagi hari, Mira dengan antusias melangkah keluar dari kamarnya dan memakai kotoran sapi. Vidya berlari untuk menjemputnya, tapi Gaura menghentikannya dan mengatakan Mira kotor sekarang, jadi Vidya tidak bisa menyentuhnya. Mira mengatakan dia akan mandi dan kembali untuk upacara. Gaura mengatakan upacara yang menguntungkan akan berlalu, jadi Vidya akan melakukan upacara pagi. Mira dengan marah pergi mandi. Vidya membawa arti tali dan meminta Durga untuk berdoa. Gaura dan Dandaram terlihat marah sementara Safran senang. Mira kembali setelah mandi. Gaura mencuci otaknya bahwa Vidya pasti menyimpan kotoran sapi di depan pintu kamarnya saat dia ingin melakukan upacara. Mira dengan marah menatap Vidya. Setelah upacara, Gaura berteriak pada Vidya bahwa berada di bawah air itu artinya Vidya menantang buaya. Vidya mengatakan dia melakukannya dengan benar karena Durga adalah menantu perempuan dari rumah ini. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini. Untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada, ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.